Selamat datang di vlog aku. Kita sekarang apa namanya ya? A day in my life ya. Ntar aku mau pergi nge-gym sendirian biasanya sama temen aku sih, sama Kak Denny. Aku lagi makan permen. Ini kita kunci rumah dulu, ini mobil aku. Mari kita mobil. Di sini siapa yang nge-gym juga, guys? Ada yang nge-gym juga nggak? Hidupin mobil, panasin mobil dulu. Oke. Buka pagar. Oke, aman. Kalian lagi ngapain nih, guys? Aman ya, kameranya aman. Kebetulan hari ini juga lagi nggak ada kegiatan apa-apa, jadi aku mau nge-gym, manfaatin waktu biar ada kerjaan hari ini dan juga bermanfaat juga waktu luang ini. Dan udah lama juga, udah 2 hari aku nggak nge-gym kayaknya. Jadi aku harus nge-gym. Maaf ya guys, di belakang tuh lagi berantakan. Nanti aku beresin. Oke, biasanya kalau aku mau pergi kemana-mana tuh aku selalu pasang Google Maps. Tapi ini karena aku udah tahu tempat gymnya di mana, jadi aku nggak perlu pakai Google Maps. Dan aku mau play some music. Kalau aku lebih sering dengerin Nadia Omara. Kalau nggak tuh Hiro Tada. Ada yang sama kayak aku nggak? Jadi kayak di perjalanan tuh kita dengerin cerita horor, atau misalnya si ini Korean Reomit ya. Yeah. Reomit ya, bener. Orang Korea yang medo yang itu tuh. Atau bisa juga aku Nesi Judge. Pokoknya 4 orang yang YouTuber ini aku sering banget dengerin kalau udah perjalanan tuh pasti udah ke play. Karena aku emang suka banget emang denger-denger cerita-cerita kayak gitu yang serem-serem, terus kayak konspirasi gitu-gitu. Oke, mari kita mundur dulu. Oke. Kalian tuh wajib loh guys, kita tuh untuk olahraga. Karena ya, dan karena emang harus olahraga 3 kali dalam seminggu minimal ya. Terus juga tiap olahraga tuh gak usah lama-lama, minimal tuh 15 menit aja tuh udah cukup. Bentar ya, aku tutup pagar dulu. Kalian dengar nggak tadi di awal ada suara token listrik? Itu token listrik aku guys. Jadi aku barusan udah ngisi token. Ya, oh ada kucing. Awas. Awas. Si kucing ya ada-ada aja. Enak-enak banget dia tiduran tengah jalan. Biasa. Udah ngisi token listrik, kita langsung ke tempat gym sekarang. Ya Allah. Kalian ada yang nge-gym juga nggak guys di daerah, di tempat kalian gitu?
Kalau dulu aku belum pernah ya ikut nge-gym gitu-gitu, karena emang ya belum aware aja, belum terlalu memperhatikan badan ataupun kesehatan ataupun olahraga dulu. Memang dulu pola hidup aku juga nggak terlalu bagus sih. Cuman sekarang aku berusaha untuk memperbaiki, karena memang berasa guys, untuk masa tua kita nanti tuh akan berasa kalau misalnya tuh apakah tubuh kita ini dulu sering olahraga atau sering kita rawat atau malah cuman sering mager-mageran, itu juga akan berasa nanti masa tua tuh hasilnya gimana. Ya kalau misalnya dia sering olahraga, sering dirawat gitu ya, dengan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat juga, dan manajemen stres yang bagus juga, itu akan memberikan manifestasi masa tua dengan kesehatan yang lebih optimal, lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya malah sebaliknya, ya nikmatin aja. Bakal mudah terserang penyakit-penyakit. Belum lagi kita akan pasti akan beberapa fungsi organ kita akan menurun gitu kan, mengakibatkan tubuh kita akan sering lemes, kecapean, mudah terkena stres, baik itu stres pikiran maupun stres fisik gitu-gitu. Biar tetap fit gitu loh kalau di masa tua tuh. Kayak ada yang kenal nggak ini daerah mana aku sekarang? Oh ya, bagi teman-teman yang nanyain aku, kan banyak banget tuh yang nanyain, Pak Dokter Iqbal itu udah praktik apa belum sih gitu-gitu kan. Itu sering banget sih ya nanyain. Bahkan tuh bukan orang baru aja, bahkan orang yang udah pernah nanya juga nanya lagi gitu. Emang sekarang ngelihat aku tuh belum ada masuk rumah sakit untuk praktek ataupun puskesmas ataupun klinik ya. Karena memang seperti itu, aku belum praktek karena masih dalam masa cuti, karena aku udah ngambil langkah selanjutnya untuk bisa internship lagi, karena aku kan masih dalam masa internship ya. Jadi insya Allah tahun depan mudah-mudahan, doain ya lancar semuanya, karena sekarang aku lagi ngurusin berkas-berkasnya. Sebenarnya November kemarin aku udah daftar internship, November kemarin ya, November bulan kemarin. Nah cuman ternyata saat daftar itu ada satu persyaratan yang aku belum memenuhi. Nah jadi diminta untuk ngurus lagi, dan ya itu harus aku urus dulu biar nanti Februari ataupun tahun depan lah. Karena penerimaan dokter internship itu 4 kali dalam setahun ya guys. Jadi bukan sekali doang dalam setahun ataupun beberapa tahun, tapi 4 kali dalam setahun. Biasanya itu ada 4 periode. Itu periode 1 tuh kayak Januari Februari, terus periode 2 tuh aku lupa, entah Maret entah April gitu, lupa aku, entah Mei gitu, lupa. Nah periode 3 tuh Agustus. Aku tuh dulu periode 3 tahun 2020. Nah terus periode 4 itu November gitu. Cuman daftarnya dari Oktober, September gitu lah pokoknya. Oh iya, sekedar informasi buat kalian ya, aku tuh bisa bawa mobil tuh sebenarnya bukan karena belajar di rumah. Kenapa? Sebenarnya bisa bawa mobil tuh belajar di rumah, tapi lancar bawa mobil itu bukan karena di rumah. Karena aku kan jarang di rumah ya, jarang di kampung dulu. Aku SMA aja asrama di SMA Negeri Agam Cendekia 3 tahun. Pulang tuh paling sekali 2 minggu gitu. Jadi jarang buat bawa mobil gitu kan. Terus juga aku kuliah di Semarang, dan itu sekitar 5 tahun aku di Semarang, dan jarang pulang juga, paling setahun tuh 2 kali, sekali atau 2 kali gitu. Jadi, dan aku juga nggak punya mobil dulu waktu di Semarang, aku cuma bawa motor. Cuman karena teman-teman dokter aku tuh yang kuliah tuh pada kaya-kaya ya, alhamdulillah pada rezekinya tuh luar biasa gitu.
Dan bukan rezekinya aja yang luar biasa, tapi hatinya, sifatnya, attitude-nya luar biasa. Mereka tuh mau gitu. Ada salah satu dari teman aku namanya tuh Dr. Irfan. Itu bestie aku sampai sekarang. Itu beliau mempercayakan aku untuk kadang tuh nyupirin gitu loh. Kayak aku mau dong latihan bawa mobil, jadi supirin mobil kamu, boleh nggak gitu, ngendarain. Oh boleh gitu, diajarin sampai lancar. Nah cuman aku tuh dulu kebiasaannya lancarnya tuh di mobil Matic. Makanya sekarang tuh mobil aku Matic kan, karena aku juga males kalau bawa non Matic tuh, agak ribet gitu karena belum terbiasa kali ya. Cuman mobil aku di rumah itu sebenarnya ini tahu, sebenarnya itu non matic atau manual. Cuman sekarang kalau aku pulang kampung itu aku yang bawa mobil di rumah karena aku nggak mau lihat mama yang mengendarai kan. Otomatis aku yang bawa atau papa gitu yang ngendarain, biar aku aja gitu. Oke, bentar lagi aku mau sampai gym, aku tutup dulu videonya ya. Kita mau ganti baju dulu. Celana aja. Ini AirPods.
Itu tadi kegiatan nge-gym aku. Jadi aku harus pertama kali masuk tuh kita sebenarnya tadi aku nggak nge-videoin, harus nge-scan barcode gitu karena kan kita udah masuk member gitu ya. Nah, cuman barcode aku tuh di HP ini, jadi kan nggak mungkin kan nge-scan barcode sambil video, nggak bisa. Terus tadi masuk ya, itu ada lokernya. Lokernya tuh kepisah ya, cewek cowok tuh kepisah. Terus bersih, bersih, wangi, nyaman gitu loh. Ada AC-nya juga soalnya di dalam locker roomnya itu kan. Sekalian ada tempat, bukan tempat penyimpanan barang aja, tapi ada toilet, ada tempat mandi, ada ruangan mandi juga, terus ada wastafelnya juga, lengkap sih fasilitasnya. Dan untuk tempat gym di kota besar ya, ini kan kayak di ibu kota ya, di pusat kota, dan eh, dengan fasilitas sebagus itu, dengan harganya yang mungkin kalian bisa cari di internet atau di Instagram, itu worth it sih menurut aku ya, menurut aku worth it, asalkan kitanya ya semangat gitu untuk olahraga, nge-gym gitu kan. Kadang kita udah jadi member tapi ternyata nggak nge-gym gitu, sebulan sekali, ya nggak mungkin lah, ya jatuhnya rugi sih jadinya. Aku aja tuh bisa loh awal-awal dulu, awal-awal tuh kayak tiap hari tuh aku nge-gym terus. Cuman lama-kelamaan kayak tiap hari agak capek juga ya gitu, agak kejar rodi gitu. Jadi sekarang tuh paling enggak tuh aku 4 hari nge-gym, 3 hari enggak, atau 5 hari nge-gym, 2 hari enggak gitu sih. Paling 2-3 hari sih skipnya. Soalnya nggak mau sering-sering skip gym karena pembentukan otot kita tuh kalau misalnya kita skip terlalu lama itu juga akan menghambat perkembangannya. Perkembangan massa otot itu juga akan terhambat gitu. Kita kan pengennya kan kebentuk gitu kan. Selain pola hidup yang sehat juga, selain untuk olahraga juga, selain untuk kesehatan jantung juga, kita kan pengen menambah massa otot gitu dan membentuk badan dengan siluet yang bagus juga gitu, istilahnya yang berotot gitu gitulah. Ya masih lama sih sebenarnya aku untuk six pack ataupun berotot banget, masih lama sih tahapnya. Dan sebenarnya juga bisa dibantu dengan minum susu kreatin ataupun whey protein juga gitu. Perbedaan susu kreatin dengan whey protein itu adalah kalau susu kreatin itu menambah energi kita ya, energi untuk tetap terus berolahraga gitu. Misalnya kita mau angkat beban yang biasanya kita cuma bisa repetisinya cuma bisa 4 kali, ternyata kita bisa 10 kali gitu. Dan masanya terus bertambah gitu. Jadi kan push untuk melatih ototnya lebih besar gitu, sehingga nanti perkembangan ototnya juga lebih signifikan dan lebih cepat gitu, dan lebih bisa segera terlihat gitu dari biasanya. Itu fungsi dari kreatin, jadi bikin kita tuh tetap bertenaga gitu loh. Nah, kalau misalnya dari untuk whey protein itu adalah menambah massa ototnya gitu. Jadi kalau udah di boost dengan keduanya itu mungkin akan lebih cepat gitu. Cuman dia akan mempengaruhi hormon juga. Nah, makanya orang yang minum whey protein itu kadang juga mudah berjerawat ya, mudah timbul jerawat gitu. Dan biasanya sama orang-orang yang memang niatnya nambah massa otot itu juga akan muncul stretch mark di kulitnya, sama kayak orang hamil. Jadi kulit kita tuh kalau misalnya mengalami peregangan yang mana peregangannya itu ternyata melebihi dari elastisitasnya gitu. Kulit kita mungkin kering atau kaku gitu ya. Dan baru baru ngerasain pengalaman itu gitu, tiba-tiba ngeregang gitu karena massa otot bertambah, ataupun kalau di ibu hamil dalam ada masa dalam perutnya yang membuat perutnya makin buncit dan kulitnya makin meregang gitu, kulit perutnya. Nah, muncul nanti garis-garis yang warna hitam, itu hiperpigmentasi. Itu stretch mark namanya. Dan itu wajar.
Tapi nggak semua orang juga mengalami sih. Bagi orang yang memang nggak ada bakat untuk stretch mark ya juga nggak apa-apa gitu. Walaupun dia tambah massa otot segala macam, tetap kulitnya mulus, nggak ada stretch mark. Tapi yang paling penting, poin pentingnya di sini aku tekankan adalah tetap berolahraga. Even itu kalian sesibuk apapun, sepadat apapun kegiatan gitu ya. Yang namanya olahraga tetap disempetin. Tubuh kita tuh tahu mana yang ini kegiatan, mana yang ini olahraga, itu dia tahu, punya muscle memory. Otak kita juga punya memori tentang hal itu. Jadi ya nggak bisa disamain sih sebenarnya. Ini olahraga, ini kegiatan rutinitas, itu beda. Dan jangan lupa kalau udah olahraga, minumnya jangan minuman yang bersoda atau berkarbonasi dan tinggi kandungan gula gitu-gitu. Kalau bisa sih minum air putih aja udah, gak usah banyak-banyak bertele-tele, tetek bengek yang lainnya gitu. Kalau pengen minum boba ya boleh, mungkin sekali 3 bulan ya. Karena gula itu juga dapat menyebabkan penuaan dini, dan kolagen kita itu tidak bekerja secara optimal gitu. Degenerasi kolagen ya. Udah hampir sampai karena rumah aku deket sama tempat nge-gymnya. Yeay, mungkin itu aja hari ini vlog aku guys. Aku mau masuk ke rumah dulu, mau parkirin mobil ke bagasi. Ke garasi maksudnya. Dah, dadah, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Semoga YouTube aku ini bisa subscribernya 100.000 biar aku dapat silver play button. Ya, bantu aku ya. Dadah. Assalamualaikum.